Ternyata banyak orang yang nungguin anime yang rilis di musim summer 2024. Karena di musim itu banyak banget anime bagus yang layak untuk ditunggu. Tapi sebenarnya musim summer itu masih lama ya, meskipun berapa bulan lagi sih. Tapi orang-orang pada nggak sabar untuk nonton anime terbaru dan anime kelanjutan yang rilis di musim summer 2024. Nah, apa aja sih anime yang ditunggu itu? Dan apakah emang selayak itu untuk ditunggu? Tapi sebelum masuk ke rekomendasinya, kalian jangan lupa follow channel ini ya, biar kalian tidak ketinggalan rekomendasi anime lainnya. Dan oke, anime pertama yang paling ditunggu itu adalah Tokidoki Musoto Rusia Gode Dereru Tonarino Aliasan yang rilis bulan Juli tahun 2024. Dan anime ini paling banyak ditunggu orang-orang. Salah satunya yang menarik perhatian kita adalah heroinnya yang merupakan orang Jepang setengah Rusia. Apalagi dia bisa bahasa Rusia juga. Jadi nantinya di anime itu dia bakal ngomong bahasa Rusia. Tapi yang bikin lebih menarik lagi itu ceritanya, di mana heroinnya itu adalah cewek yang penyendiri. Tapi dia terkenal di sekolahnya karena dia sangat pintar dan pastinya cantik juga. Nah, maka dari itu dia nggak bisa dideketin dan sangat sensitif sama orang yang pemalas. Nah, salah satunya MC kita yang dimana sifatnya itu sangat pemalas, bahkan susah banget kerjaan tugas. Jadi heroinnya negur MC-nya bahkan pakai bahasa Rusia. Nah, dia pikir gak ada yang ngerti kalau dia pakai bahasa Rusia. Ternyata MC pemalas itu ngerti dan dia pura-pura nggak ngerti aja. Nah, ini yang bikin aku tertarik meskipun nggak bisa dipungkiri kalau si Alia ini lebih menarik. Yang kedua ada anime Oshinoko Season 2 yang rilis di bulan Juli tahun 2024. Ya, cukup menunggu setahun doang kita bisa ngeliat mereka lagi. Meskipun anime ini udah dikatakan kalau mirip anime sebelah ya, kalian pasti paham lah maksudku apa. Tapi season 2 kali ini pastinya bakal seru banget. Soalnya nanti si Arima sama si Akane bakal bersaing di atas panggung, siapa yang lebih bagus gitu. Karena sebelumnya mereka udah rencanain bakal pentas di sebuah teater. Nah, salah satunya yang terlibat yaitu Aqua, Akane, Arima, dan artis lainnya. Soalnya banyak artis yang terlibat juga. Tapi ini bukan sekedar teater doang ya, karena banyak fakta menarik yang terungkap di sini dan bakal ada kaitannya sama Hoshino Ai. Jadi bakalan tetap menarik sih. Meskipun sudah artinya selesai, selanjutnya lebih seru lagi. Jadi nunggu season berikutnya, tapi artinya tetap seru kok. Yang ketiga ada anime Hime Sekatsu yang rilis bulan Juli tahun 2024. Nah, anime kayak gini nih banyak banget yang nunggu. Soalnya sebelumnya ada anime yang ceritanya mirip sama anime Hime Sekatsu dan itu banyak banget yang suka. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau anime ini banyak banget yang nunggu. Nah, ceritanya itu tentang apa sih? Kok banyak yang suka? Ya, ceritanya tentang hubungan saudara tiri yang saling melukai, makanya banyak yang suka. Nah, awalnya ayahnya MC nikah lagi dan ternyata ayahnya nikah sama emak teman sekolahnya. Apalagi teman sekolahnya ini paling cantik dan bisa dikatakan cewek populer di sekolahnya. Awalnya sih dia nggak tahu mau senang apa enggak, apalagi hubungan mereka biasa-biasa aja dan berusaha untuk bersikap kayak keluarga pada umumnya. Dan mereka terlihat lebih santai, nggak kayak aktif banget. Tapi secara bertahap mereka udah mulai nyaman dan secara perlahan-lahan muncul cinta di antara mereka berdua. Ya nggak apa-apa sih, soalnya nggak ada hubungan darah juga. Kalau emang jodoh ya mau gimana lagi. Apalagi mereka nggak langsung cinta-cintaan, karena ada prosesnya juga. Yang keempat ada anime Tower of God Season 2 yang di bulan Juli tahun 2024. Siapa yang kangen banget sama si Rachel? Pastinya kalian udah kangen banget dong sama karakter yang satu ini. Tapi sayangnya di season 2 kali ini Rachel jarang kelihatannya. Bagus dong, siapa yang kangen sama nih orang? Tapi dia tetap muncul ya, dan banyak karakter di season 1 yang masih tetap ada hubungan kuat di season 2. Dan banyak wajah baru juga yang diperkenalkan nantinya. Salah satunya yaitu Raja Waknan yang dimana bercita-cita untuk menjadi raja seluruh menara. Dan banyak orang gak yakin kalau dia adalah pangeran Zahat yang sebenarnya. Karena ceritanya sendiri tentang kembalinya pangeran. Jadi nanti di season 2 nya dibahas tentang fakta sebenarnya pangeran Zahat ini. Dan lebih dibahas lagi tentang menara dewa. Dan selain itu juga ada karakter yang gak asing yang bernama Giovanni Grace yang ngaku-ngaku sebagai calon pembunuh udara pengap. Ya, dimana itu adalah organisasi jahat dan sebagai pilihan utama di season 2 kali ini. Jadi ceritanya bakal seru banget karena banyak fakta menarik yang dibahas nantinya. Dan ceritanya berlatar di 6 tahun kemudian. Yang kelima ada anime Suicide Squad Isekai yang bakal rilis bulan Juli tahun 2024. Dan anime ini adalah sesuatu anime yang paling aku tunggu. Soalnya dari dulu aku suka banget sama film ini. Dan aku nggak terpikirkan kalau film ini bakalan dibuat anime. Bahkan Suicide Squad masuk ke Isekai cuy. Gak terpikirkan banget sih, pasti bakal menjadi cerita yang menarik. Karena mereka menjalankan misi di Isekai bagaimana mereka harus menguasai Isekai yang berbahaya itu. Bagi mereka sih palingan gampang banget ya. Nah, awalnya di sebuah kota Gotham City banyak banget penjahat super yang terkenal. Nah, penjahat itu dikumpulkan dan diberikan sebuah misi untuk pergi ke Isekai. Ya, Isekainya itu kayak biasanya sih, musuhnya gitu-gitu doang. Tapi pastinya ada musuh yang terkuat gitu. Dan mereka bertugas untuk menyelesaikan misinya. Kalau nggak diselesaikan, berarti mereka gagal dan nggak bisa balik ke dunia asalnya. Apalagi mereka nggak bisa kabur juga. Makanya mereka terpaksa untuk menjalani kehidupan di Isekai tersebut. Nah, yang bakal terlibat nantinya yaitu ada Harley Quinn, Deathshot, Peacemaker, Clayface, dan Kingshot.
Dan pastinya yang bakal menarik perhatian kita nantinya yaitu Harley Quinn sih. Yang keenam ada anime Kimi to Boku no Saigo no Senjo Season 2 atau bisa disingkat dengan nama Kimi-sen yang bakal rilis di bulan Juli tahun 2024. Mungkin gak banyak orang yang nungguin anime ini karena ya terlalu lama juga sih nunggunya selama 4 tahun. Apalagi sempat ditunda juga kemarin, makanya jadi lama. Tapi namanya bagus aja sih. Jadi ceritanya itu para penyihir disiksa dan dipenjara. Hal ini ngebuat kedua negara berada dalam konflik yang sangat besar dan sudah mulai perang lebih dari 1 abad, bahkan sampai sekarang perang tersebut masih lanjut. Nah, terus ada seorang MC yang bertekad untuk membebaskan para penyihir yang ada di dalam penjara. Nah, karena perbuatannya ngebuat dia dipenjara tapi dibebaskan lagi dengan cara memburu seorang penyihir terkuat yang dikenal dengan nama penyihir bencana es. Nah, awalnya pas mereka udah ketemu, pastinya mereka saling nyerang karena MC-nya ngincar penyihir ini kan. Tapi karena tujuan mereka sama, yaitu pengen damai dan mengakhiri perang ini, jadi mereka memutuskan untuk berbaikan dan saling kerjasama untuk mencapai tujuannya. Tapi menariknya lagi, di antara mereka berdua nantinya bakal muncul bumbu romance yang membuat anime ini jadi bagus untuk dinikmati. Yang ketujuh ada anime Megami no Cafe Season 2 yang bakal rilis di bulan Juli tahun 2024. Bakal yang si anime tahun kemarin ya, dan lumayan cepat banget loh dapat season 2-nya. Mungkin orang-orang lagi butuh yang seger-seger nih dan butuh hiburan. Soalnya anime ini isinya ada 5 cewek yang bekerja di sebuah kafe. Sebutannya mereka itu adalah seorang maid atau pelayan. Dan ternyata bukan hanya sekedar kafe doang. Seperti yang aku bilang, kalau ada seger-segernya juga. Kalian pasti paham lah maksudku apa. Nah, ceritanya ada seorang MC yang pulang kampung ketika mengetahui kalau neneknya udah meninggal. Dan dia udah berniat untuk menjual rumah neneknya itu. Tapi sedang masuk ke rumahnya, ternyata dalamnya ada 5 cewek yang udah tinggal di rumah neneknya. Dan mereka udah dianggap sebagai keluarganya. Awalnya MC-nya ini dianggap orang asing sama mereka. Tapi pas mereka udah tahu kalau MC-nya adalah cucunya, mereka lanjut diskusi jangan jual rumah ini. Tapi MC-nya tetap bertekad untuk menjualnya. Dan ternyata tekad itu runtuh setelah dia mengingat perjuangan neneknya. Jadi rumah itu nggak jadi dijual dan bisnis kafe neneknya pun dilanjutkan. Jadi dimulainya kisah MC bersama 5 cewek tersebut. Yang kedelapan ada anime Hazure wa Ku no Joutai Hijou Skill de Saikyo yang bakal rilis bulan Juli tahun 2024. Dan anime ini merupakan anime isekai yang paling ditunggu-tunggu dan banyak yang suka. Soalnya ceritanya tentang MC yang ke isekai malah jadi yang terlemah, bahkan di peringkat yang terendah, yang ngebuat MC-nya jadi menderita dan dibuang. Makanya banyak yang suka sih. Nah, awal ceritanya ada seorang MC yang tiba-tiba pindah ke isekai dan ternyata dia nggak sendirian karena banyak teman sekelasnya yang pindah ke isekai juga untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi ternyata MC-nya berbeda dengan yang lainnya karena dia yang terlemah, beda banget sama teman sekelasnya yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Jadi karena MC-nya nggak berguna, dia dibuang sama Dewi di sebuah tempat penjara bawah tanah yang ngebuat orang nggak bisa kembali hidup-hidup. Tapi beberapa hari kemudian ternyata MC-nya sekuat itu dan bisa keluar dari penjara bawah tanah. Dengan kata lain, dia bisa berhasil dari situ. Pastinya dia melakukan balas dendam sama Dewi yang ngebuang dia dan orang-orang yang remehin MC-nya. Yang ke-9 ada anime Fairy Tail Misi 100 tahun yang rilis bulan Juli tahun 2024. Pasti penggemar Fairy Tail kaget banget kalau anime ini ternyata masih lanjut. Padahal sebelumnya di season kemarin tulisannya benar-benar final series kan. Tapi tiba-tiba ada kelanjutannya gitu. Yang gak kaget sih, soalnya banyak juga anime yang tulisannya udah final tapi masih lanjut. Nah, kenapa nih Fairy Tail masih lanjut? Apakah masih ada cerita yang ketinggalan? Ternyata masih ada, yaitu tentang pencarian quest 100 tahun. Jadi nantinya seluruh guild Fairy Tail kembali beraksi dan mereka memutuskan untuk melakukan pencarian 100 tahun. Dan pekerjaan ini dari dulu gak ada yang berani untuk mengambil quest ini. Dan sekarang sudah di puncaknya, saatnya mereka beraksi, melakukan pencarian dan melawan musuh baru yang mengerikan. Dan juga adanya benua baru yang mereka jelajahi nantinya. Jadi petualangan ini belum berakhir dan para penggemar bakalan senang banget. Yang terakhir ada anime Boku no Hero The Movie yang bakal rilis di tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tapi ini di bioskop Jepang ya, kalau di Indonesia belum tahu. Tapi pastinya bakalan rilis sih, karena Boku no Hero banyak peminatnya. Ya kali nggak ada ya kan. Nah, padahal Boku no Hero Season 7 itu belum rilis, tapi mereka udah menyiapkan sebuah movie. Ini bagus banget sih. Jadi nantinya setelah season 7-nya berakhir, gak capek-capek nunggu lagi kelanjutannya. Tapi bulan Agustus itu masih lama banget sih. Tapi dengan adanya season 7 itu palingan nggak kerasa. Dan oke, segitu aja 10 anime summer 2024 yang paling ditunggu-tunggu. Nah, dari anime yang tersebut, kalian nungguin anime apa aja sih? Kalian bisa komen di bawah ya. Tapi kalau nggak ada anime yang kamu tunggu yang nggak kesebut, kalian komen aja sebagai tambahan. Dan oke, jika kalian suka sama rekomendasi dari aku, di follow aja ya, biar aku tambah semangat kasih tahu kalian anime bagus. Bye bye.